Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa alihi tahirin wa ashabihil mujahidin, amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu jamaah pengajian Mushola Al-Islah, puji syukur sekali lagi kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini Jumat 14 atau ada yang hitungnya 15 ya Syawal, ibu-ibu sudah memulai kembali pengajian rutin di musola ini. Dari tadi pagi saya dengerin udah baca Al-Quran, ya, udah baca sholawat. Itu semua ibadah-ibadah yang sangat mulia. Kita nggak tahu berapa besar kemuliaannya yang udah kita kerjain tadi, karena memang kita ditutupin dari ngelihat itu. Ibu-ibu tahu nggak apa bedanya orang yang sudah mati sama orang yang masih hidup dari segi bisa ngelihat ganjaran dari perbuatannya? Orang yang sudah mati itu sudah tahu apa balasan yang bisa dia terima dari baca satu ayat Quran, dari baca sholawat, dari sedekah, dari silaturahim. Tapi karena sudah mati, sudah nggak bisa ngerjain lagi. Lah kita yang masih hidup ini kebalikannya, kita masih bisa ngerjain tapi belum bisa ngelihat. Kita masih matanya tuh ditutupin, bisa ngelihat yang enak-enak, hanya yang berkaitan dengan fisik kita aja. Makan enak, minum enak gitu kan. Ini ada AC-nya, ruangan kita enak, ya, nyaman semuanya gitu. Padahal mah kita juga sudah tahu bahwa kita itu manusia bukan hanya tubuh saja. Kita punya perasaan, kita punya jiwa gitu. Nah, jiwa kita ini merasa enaknya sebenarnya dengan iman dan ibadah. Jadi alhamdulillah, mari di bulan Syawal ini melalui pengajian di sini, melalui pengajian di tempat lain, melalui juga kegiatan-kegiatan rutin kita terus tingkatkan, berusaha semakin memperbanyak amalan kita supaya balasan yang kita terima nanti di akhirat juga makin besar. Amin ya robbal alamin. Ya, saya salut sama ibu-ibu nih, baru minggu kedua Syawal udah mulain pengajian lagi gitu ya. Udah kayak bocah kuliah, bocah sekolah baik gitu kan, liburnya kagak lama-lama. Bagaimana ketuanya? Bagaimana ketuanya ya? Iya. Mudah-mudahan dengan ibu-ibu mengaji ini itu sudah mengamalkan hadis Nabi bahwa belajar itu kita dari lahir sampai kita meninggal dunia itu. Jadi nggak ada istilahnya, oh saya mah sudah nenek-nenek, sudah lansia, sudah dewasa, belajar mah buat bocah-bocah. Nggak ada istilah kayak begitu buat kita orang Islam mah. Ya, orang Islam mah kalau masih belum meninggal dunia, belum pensiun, belum tamat belajarnya gitu kan. Nggak ada wisudanya nih pengajian ini gitu. Wisudanya kalau kita sudah pakai kain kafan, itu baru dah di wisuda, belajarnya sudah selesai. Iya. Ya walaupun nggak dapat sertifikat, nggak dapat ijazah di pengajian kayak begini mah, pegawai negeri kan ada tuh penghargaannya 10 tahun, 15 tahun, 25 tahun, dapat pin juga warnanya beda.
Kalau udah lama mah pinnya warnanya emas. Sini siapa yang paling lama ngikutin pengajian? Jamaah yang paling tuanya setelah emak. Iya, nggak ada kan buku pendaftarannya tuh. Emak ini masuk pengajian Al-Islah tahun berapa itu nggak dihitung-hitung gitu ya. Iya. Tapi jangan khawatir, ada yang nyatetnya tuh malaikat raqib gitu kan. Dan semua malaikat juga akan menaungkan sayapnya yang penuh rahmah kepada kita. Mereka berdoa supaya kita diampuni dosa-dosa dan kekurangan kita selama kita belajar di sini. Dan langkah kita dari mulai berangkat sampai kita pulang itu sama derajatnya dengan orang yang jihad atau perang karena membela agama Allah. Kalau ibu-ibu pada nonton TV, nonton media sosial, sekarang lagi perang ya di Iran sana, banyak yang mati syahid gitu. Nah kita ya mudah-mudahan negeri kita ini tetap aman. Nah kita dapat pahala syahidnya itu, dapat keutamaan syahidnya adalah dengan cara menuntut ilmu seperti ini. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, pada kesempatan ini ya sekitar 30 sampai 40 menit saya bakal nyampein tema tentang apa sih tujuan kita mengaji. Gitu. Sudah tahun demi tahun kita mengaji, lantas kita memperbarui lagi sekarang niat kita mengaji ini apa. Nah ibu-ibu begini sebelum saya sampaikan, saya itu kalau ngaji karena biasa ngajar di kelas ya di mahasiswa, saya pengen ibu-ibu tuh aktif bertanya gitu kan. Boleh potong ceramahnya saya ngacung kayak bocah sekolah, pengen ngaji nih, saya ngomong apa gitu kan, terus kepikiran pertanyaan, ngacung aja, nggak apa-apa. Karena saya ingin jiwa atau semangat belajar itu bukan hanya pada anak-anak yang lagi belajar sampai gitu kan dari SD sampai kuliahan, tapi kita yang di majelis taklim juga semangat nuntut ilmunya seperti itu. Jangan sampai sebaliknya, bocah-bocah yang kuliah, bocah-bocah yang belajar itu berangkat sekolah, berangkat kuliah, cuman berangkat doang badannya, pikirannya kagak ngeh sama apa yang diomongin di kelas, nggak fokus, nggak nyambung, dia nggak punya persiapan juga baca-baca sebelum masuk kelas, kemudian dia nggak pakai nalarnya gitu ya, nggak pakai pikirannya. Ini Pak Ustadz atau Pak dosen ngomong aneh gitu kan, nggak seperti yang saya tahu sebelumnya, harusnya dia nanya kayak begitu. Nah, lantas kita kembali ke tema tadi, apa niat kita, apa tujuan kita ngaji di sini. Dari banyak sekali tujuan gitu ya, semuanya itu tujuan atau niat yang benar. Salah satunya yang saya anggap penting adalah dengan mengaji ini kita bisa seperti tadi membaca Al-Quran. Setelah bisa membaca Al-Quran, yang kedua kita bisa paham, ngerti apa yang kita baca. Dan yang ketiga, tujuan utamanya adalah bisa ngamalin tuh apa yang sudah kita pahamin. Ya, kalau ya buat yang di sekolahan misalnya bisa tujuannya ditambah, kayak paham ini lantas dia bisa ngajarin juga gitu ya, bisa menafsirkan dan sebagainya. Kalau buat ibu-ibu ya bisa ngajar, ya bisa ngajar juga, bisa ditambahin seperti itu. Buat ke anak, buat ke cucu gitu ya, kasih nasihat yang berupa kata-kata. Tapi intinya kita bisa baca, kita bisa paham apa yang kita baca dan bisa ngamalin. Ibu-ibu yang terhormat, baca Al-Quran itu kemuliaannya sangat besar, tadi saya sudah singgung. Kalau misalnya nih
anak ibu, cucu ibu bilang, "Nek, saya bakal dapat kerjaan yang gajinya gede banget, tapi tempat kerjanya jauh, bukannya di Pondok Aren, di Jawa Tengah, Jawa Timur, atau di luar Pulau Jawa, ke Sumatera, ke Papua, atau sebagainya. Gajinya berapa, Tong? Gajinya berapa, Neng? Gede banget dah, gitu kan. 30 juta, 50 juta, misalnya kayak gitu. Di luar daerah. Kita bakal suruh dia berangkat apa ora? Masih berat. Kalau gajinya digedein lagi 100 juta, gitu kan. Kalau kerja di sini misalnya cuman gedenya ya 5 atau 10 juta. Iya, pengennya memang jangan jauh-jauh. Tapi kerja ke Korea lebih jauh lagi, ke luar negeri gitu ya. Kerja ke Jepang, ke Taiwan, ke Timur Tengah, ke Amerika, ke mana misalnya, itu gajinya bakal gede. Walaupun banyak orang yang masih merasa berat, memang rezeki yang paling gede itu kalau rezeki kita adanya di tempat tinggal kita. Anak-anak, cucu-cucu kita bisa kumpul sama kita terus, itu nikmat yang luar biasa dari Allah. Tapi kan nggak selalu ideal, nggak selalu bagus begitu kondisinya. Kadang-kadang memang lapangan kerjanya ada di tempat yang jauh. Jangankan gajinya gede, daripada dia cuman golar-goler gitu kan, rebahan bae di rumah, udah lu pergi kerja sono gitu kan. Apalagi ini mah gajinya gede. Sebab sudah jadi tabiat manusia, dia itu rela merantau, rela pergi jauh dari kampung halamannya untuk dua hal. Yang pertama nyari ilmu, yang kedua nyari harta. Begitu. Nah, sekarang kita diem baik di rumah, berangkat nggak jauh gitu kan ke musola Al-Islah ini. Kita baca Al-Quran. Allah sudah katakan bahwa baca satu huruf Al-Quran itu ganjarannya 10 kebaikan. Ibu baca Al-Fatihah itu ada 114 huruf. Berarti kalau baca Al-Fatihah sekali doang itu sudah dapat 1140 kebaikan. Apa itu kebaikannya? Memang nggak dirinci gitu. Tapi ibu-ibu bisa deh niatin, ya Allah, anak saya mutasi nih dari tempat kerjanya gitu kan ke tempat baru. Saya bacain Fatihah supaya dia di tempat barunya betah, nyaman, dapat temen kerja yang baik. Baca Al-Fatihah, satu kebaikan tuh. Doain lagi gitu kan, baca Al-Fatihahnya supaya di tempat baru gajinya lebih besar, lebih gede dan sebagainya. Baca Al-Fatihah lagi gitu. Kan Al-Fatihah mah udah pada apal semuanya kan? Iya, jadi kita bisa misalnya ya kalau kita biarin baik dari istilah di sininya mah ya, kebaikannya kita nggak pahamin, terserah Allah ngasihnya kayak gimana, itu bagus. Karena Allah yang paling tahu kebutuhan kita. Tapi kalau kita misalnya niatin, tadi kan udah banyak niat baca Al-Fatihahnya ya, buat kebaikan orang tua leluhur kita yang sudah meninggal dunia, kita bacain kayak gitu. Buat saudara-saudara, buat tetangga-tetangga kita yang sedang sakit, supaya diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, kesehatan, ya kesegaran badannya seperti semula. Ya itu silakan baca Al-Fatihah dengan niatan seperti itu. Dan keperluan kita banyak. Ya, jadi kalau sampai 100 kali sehari gitu kan kita wirid Al-Fatihah kayak gitu, kita niatin, itu bagus. Nah, lantas baca Al-Quran itu sebenarnya seperti apa kalau menurut ibu-ibu? Apakah harus ada mushaf
yang kita lihatin, atau bisa mulut kita doang yang baca, nggak pakai perlu ada mushafnya? Sering ya? Iya, itu benar. Boleh. Sekarang kan ada TV ya, ada TV, ada murotal di HP, misalnya kalau pada punya HP, kita nyetel itu baru dengerin doang kayaknya gitu ya. Dengerin juga sebenarnya hati kita sudah termasuk ngikutin kalau memang kita dengerinnya fokus. Itu sudah bisa termasuk baca. Bari gosok, bari nyapu, ngepel, nyuci kayak begitu. Iya. Iya. Memang buat anak-anak muda kayaknya pakai musik lebih semangat dia ngerjain kayak begitu. Tapi kalau kita latih sambil dengerin murotal, nanti akhirnya ya jiwa kita juga bakal semangat gitu kan, bakal lebih seger dengan dengar bacaan-bacaan itu. Iya. Kenapa? Karena Al-Quran kan mula-mulanya turun ke Nabi dan para sahabat di Arab itu yang belum pada bisa baca tulisan. Gitu. Jadi model bacanya Nabi bacain ke sahabat, sahabat dengerin lantas ngikutin. Nguping, modalnya modal nguping. Iya. Jadi kalau ibu-ibu di rumah sudah punya anak cucu gitu kan yang bisa baca, suruh dia yang baca, bapak ibu apa ibu-ibu pada ngikutin kayak gitu, itu udah termasuk. Lantas karena sekarang kita mah di sini ada majelis taklim, maka pengertian yang kedua tadi, baca sambil kita bisa lihat mushafnya, yaitu jadi lebih baik gitu. Yang model pertama aja tadi udah bagus, maka sekarang kalau kita istilahnya meningkatkan level gitu ya, bacanya itu baca tulisan, bukan modal kuping tapi modal mata, itu jadi lebih lebih bagus. Saya ingat salah satu ajaran guru kita, Ustadz Komarudin almarhum ya, dia pernah bilang, saya Yasin hafal, tapi kalau saya mimpin tahlilan, saya baca Al-Quran gitu. Yang pertama tujuannya apa? Yang namanya orang hafal kadang-kadang suka salah gitu kan, suka lagi ngelamun kepikiran apa gitu kan. Lah kalau yang mimpinnya salah baca kan iya repot gitu. Yang pertama jadi menghindari salah baca sebagai pemimpin tahlilan kayak begitu. Yang kedua ini yang menarik, alasannya Ustadz Haji Komarudin, Kiai Haji Komarudin itu, beliau bilang pahala kita itu tergantung sama sebanyak apa kerja kita. Kalau kita baca Quran modalnya cuman hafalan kita, ya yang bekerja kan cuman kuping sama telinga mulut sama telinga. Mulut kita baca, telinga kita dengerin bacaan kita. Tapi kalau kita sambil liatin Quran, maka mata kita juga dapat pahala, dapat kerjanya. Tangan yang pegang, yang ngebet dapat pahala juga. Gitu. Semuanya tuh Tuhan makan maha kaya. Gitu kan, dia nggak rugi kalau nambahin pahala buat kita gitu. Kita nggak usah dapat ngejar pahala yang banyak-banyak, nggak boleh punya pikiran kayak begitu, karena Allahnya maha kaya seperti itu. Jadi semua kerja kita yang terkait dengan supaya kita bisa baca Quran itu bakal dapat penghargaan, bakal dapat pahala dari Allah. Kalau kita beli mushaf Al-Qur'annya, ya buat kita karena matanya udah sering dipakai ya, udah tua ya, udah 50 tahun, udah 60 tahun dipakai, wajar kan kalau kabur-kabur gitu ya. Iya. Baca mushaf yang kecil mah orang kelihatan. Nah, sekarang beli baca yang mushafnya gede, karena itu lebih mudah ketemunya daripada nyari kacamata ya.
Ya, ada harganya itu. Keluarin duit buat begitu, ada pahalanya. Buat anak, buat cucu, ulang tahun anak misalnya 30 April. Nah, dari sekarang kita udah pikirin nih, ngasih hadiah. Hadiahnya kasih mushaf Al-Quran yang bagus, buat dia semangat baca Quran. Ada pahalanya. Semuanya ada pahalanya, jangan kita ragu, jangan kita sungkan mengeluarkan hal seperti itu. Bahkan misalnya diiklanin banyak di YouTube atau di TikTok gitu ya, kalau kalau ibu-ibu lihat itu wakaf Quran buat santri yang di pesantren tahfiz misalnya. Ya banyak pesantren tahfiz yang orang tuanya mampu nyekolahin, pesantrenin, tapi banyak juga yang memang dia yatim piatu atau orang lemah sehingga Quran baik juga dia orang bisa beli. Nah, kita bisa wakaf ke sono. Jadi itu yang pertama, tujuan kita membuka kembali pengajian ini adalah supaya kita bisa baca Quran, baca bareng-bareng, entar baca di rumah sendirian, modal kuping ataupun modal juga yang levelnya lebih tinggi dengan baca mushafnya. Jadi di sini pesennya jangan malu kalau misalnya kondisi kita nih belum lancar baca Quran gitu. Dulu ada kiai, dia zamannya belum ada zaman naik mobil seperti sekarang gitu ya, zamannya masih sepedaan baik gitu. Udah tua dia baru belajar naik sepeda, sepedanya sepeda ontel zaman dulu mah ya. Sama orang-orang di bercandain, Pak Kiai udah tua ngapain baru belajar naik sepeda, apa kagak malu kayak gitu. Lah dia bilang apa? Saya lebih malu nggak bisa naik sepeda daripada malu gara-gara baru sekarang belajar naik sepeda. Jadi malu juga ada levelnya gitu kan. Daripada kita harus pikir, kita malu gara-gara nggak bisa belajar Al-Quran itu harus lebih gede daripada malu udah tua baru belajar. Sebenarnya kan nggak apa-apa gitu kan, karena Nabi bilang khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama gitu. Nggak dibatasin umurnya berapa tuh. Kapan baik kita belajar Al-Quran, kita menjadi orang yang paling baik gitu. Yang pertama gitu, kita belajar baca Al-Quran. Karena misalnya pengajian mah saya berangkat dari Serang tadi malam 4,5 jam. Kalau saya di sini paling 45 menit kayak gitu. Ibu-ibu misalnya ya udah lebih lama di sini, bisa dari jam berapa tadi mulai? Jam 8:30 ya sampai jam 11, 2,5 jam duduknya gitu. Memang mungkin ada pengajian di tempat lain, tapi sisanya kan masih tetap lebih banyak di rumah sendirian. Nah, karena lebih banyak waktu sendirian itu, jadi waktu belajar kita sebenarnya lebih banyaknya bukan saat kita duduk di sini. Saat kita sendirian tuh kita mau ngebet Quran kita gitu. Orang ngebet nggak apa-apa, sekarang mah ada teknologi, suruh HP kita yang baca, kita dengerin. Iya, suruh TV yang ngomong, kita dengerin kayak begitu. Karena ya semua tafsir juga sudah ada tuh yang suruh bacain. Jadi memang yang beratnya itu sebenarnya di dalam hati dulu. Yang beratnya ada di dalam hati dulu. Karena hati kita sekian lama itu nurutin enak nggak enak yang diajarin oleh badan, oleh telinga, oleh mata gitu. Kita dengerin lagu gitu kan, kita nonton berita, nonton pemandangan misalnya di mana-mana, itu lebih enak begitu. Jadi ya kebiasaan kita gitu terus. Tapi kita harus memang maksa. Ibu-ibu nih saya kasih tahu, zaman sekarang bocah-bocah kita itu bakal lebih berat lagi baca, karena
teknologi tadi tuh yang ada di HP mereka bisa bikin mereka bisa jawab pertanyaan guru misalnya di sekolah walaupun dia nggak belajar. Itu iya, itu biar diisi-isi kemana, katanya ke Google atau sekarang sebutannya AI. Iya, kalau dulu kita nanyanya ke Kiai gitu kan, KI, sekarang AI-nya tuh dibaca AI, KI. Iya, nanya ke KI itu lebih diandelin sama bocah-bocah kita, sama anak-anak kita. Dia kagak pernah baca buku, ketemu sama gurunya, sama dosennya udah kayak orang pinter. Karena apaan baik ditanyain dia bisa jawab. Pertama itu ngibisikin ke KI dulu, kayak begitu. Tapi itu AI sebenarnya ada bahayanya juga. Karena dia nggak bisa nunjukin, salah satunya tuh kelemahannya, rujukan yang benar. Sanadnya dari mana? Kalau saya tadi bilang Kiai Haji Almarhum Haji Komarudin itu ngomong begitu, ya memang saya dengar, ada di depannya begitu kan, langsung gitu kan saya dengerin. Tapi kalau misalnya saya nanya AI, dia bilang ada ungkapan yang bagus, dia bisa bilang dari siapa baik gitu. Kita misalnya kalau kita cek beneran nggak Imam Syafi'i ngomong seperti itu, pas kita cek ternyata Imam Syafi'i nggak ngomong kayak begitu gitu. Padahal kita yakin, iya, oh ini udah ajaran bener. Ya harusnya kayak begitu, jadinya kita harus nggak yakin sama apa yang dia sampein. Kita harus tetap ngecek lagi kayak gitu. Dan ya itulah bahayanya gitu kan, belajar tapi nggak pernah benar-benar jadi sampai ke sumber utamanya. Tapi memang ya AI ada manfaatnya karena itu adalah hasil kerja pikiran umat manusia juga kan. Sama seperti teknologi atau mesin yang lain, ada AC tuh gitu kan, ya lebih enak daripada kita ngipas-ngipas kayak begini. Begitu. Itu tujuan kita yang pertama, supaya kita bisa baca Quran sendiri, baca terjemahannya sendiri, sehingga pada saat kita sendirian juga kita masih bisa belajar gitu, nggak ngandelin belajar saat kita hadir di majelis taklim. Yang kedua, tujuan kita ngaji di sini supaya kita paham, kita ngerti apa yang kita baca. Saya kembali contohnya ke surah Al-Fatihah saja, karena itu yang paling banyak kita baca. Al-Fatihah sudah kita hafal, bisa kita baca kapan baik kita mau, gitu kan, udah di luar otak, gitu kan. Iya. Kulhu, Al-Ikhlas juga kita sudah bisa. Kita harus paham itu Al-Ikhlas artinya apa. Iya, silakan. Nah ini saya senang, gitu. Iya, harus ditingkatin, gitu kan. Karena kita makan jadi manusia juga bertingkat. Waktu masih bayi cuma minum ASI. Kata emak kita jengkol enak banget, kita nggak kasih jengkol ke bayi kita kan. Nanti kalau udah gede baru dikasih jengkol, kasih semur, rendang segala macam kayak begitu. Level ya. Nah gitu juga kita ke Al-Quran. Level pertamanya kita baca sekedar baca. Level berikutnya kita harus naik nih, mulai makan nasi gitu ya. Nah, lantas lauk pauknya juga makin beragam, bergizinya makin. Kalau kita udah gede kayak begini masih minum ASI aja, ya sebenarnya nggak beres gitu kan. Sudah nggak mencukupin kebutuhan gizi kita gitu. Sehingga kalau misalnya bayi kan kagak ada pikirannya sama perang itu dampaknya, harga bensin jadi mahal apa ora gitu kan, harga barang jadi mahal apa ora, dia mah seneng-seneng baik. Sampai bocah 5 tahun juga masih main aja kan. Tapi kalau kita mah mulai mikir gitu, katanya 1 April bakal naik BBM, alhamdulillah enggak gitu kan katanya gitu kan. Iya, udah pada rame yang ngantri di beberapa tempat. Karena kita udah mulai ada takutnya, ada khawatirnya gitu. Nah,
Jadi obatnya juga sudah harus lebih tinggi dosisnya nih. Nggak cukup dibacain gitu kan. Dibacain Al-Quran, bocah jadi anteng lantas bisa tidur. Gitu. Kita mikirin apa namanya tadi Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu kan kalau kita baca 25 kali jadi 100 ayat ya. Nah itu harus apa namanya baik juga kalau dijadiin wiridan. Baca Al-Ikhlas 25 kali dalam sehari semalam. Bagusnya sih ba'da Isya aja misalnya. Mau tidur juga nggak apa-apa. Karena ada hadis yang bilang kamu jangan tidur sebelum baca 100 ayat. Gitu. Nah, para ulama ada yang ngamalinnya dengan baca tadi yang ibu baca di sini Al-Waqiah. Al-Waqiah tambah Al-Ikhlas. Karena Al-Waqiahnya 96, Al-Ikhlasnya 4. Iya, baca Waqiah kan walaupun 96 lebih banyak dari Yasin lebih cepat dia karena ayatnya pendek-pendek. Iya, jadi 100. Waqiah kan gak semuanya kita hafal. Ya udah ganti baik dengan kulhu terus. Kulhu 25. Iya, nggak apa-apa baca. Iya, bahkan waktu sholat juga nggak apa-apa. Iya, seperti ini kan Pak Ustadz Karim gitu kan nyiapin Quran karena apa? Ya karena misalnya untuk menambah apa namanya makna sholat, kita nggak sekedar baca dari Al-Hakumut ke bawah gitu ya, baca terus nggak apa-apa, nggak batalin bahkan sholatnya, apalagi kalau nggak apa-apa ya. Nanti misalnya pas mau ruku kita masukin ke kantong gitu kan, bukan hanya ada kantong atau gimana caranya. Bahkan kalau nggak punya kantong juga pegangin terus waktu rukunya, pas sujud baru kita simpen di samping kita, itu nggak apa-apa. Karena Nabi pernah gendong cucunya waktu sholat. Jadi memegang sesuatu yang nggak bikin kita banyak gerak, nah itu nggak batalin sholat. Apalagi kalau keperluannya hanya untuk zikir gitu ya. Ya kita mau tidur, kita baca pegang HP, HP katanya nggak bagus karena ada radiasinya. Pegang mushaf, tapi saya juga pegang mushaf sekarang lampunya harus nyala gitu kan, harus nyala terang karena itu tadi matanya udah itu nggak apa-apa, intinya nggak apa-apa seperti itu. Nah, terus Al-Ikhlas dan Al-Fatihah itu yang sudah kita hafal harus kita ngerti. Al-Ikhlas memang kalau isinya tuh nggak seperti ikhlas dalam bahasa kita sehari-hari. Ikhlas dalam Al-Ikhlas itu artinya kita memurnikan penyembahan kita hanya kepada Allah saja. Kita nggak nyembah yang Tuhan-Tuhan yang lain, atau nggak nyembah ngikutin hawa nafsu kita. Tapi misalnya kalau kita artiin kita mesti ikhlas gitu ya, dalam pengertian artinya kita rela, kita nerima, ya itu juga nggak apa-apa. Kita harus rela nerima kondisi dunia yang nggak sempurna ini. Di dunia ada perang gitu kan, yang memang dunia nggak sempurna. Dunia yang benar-benar damai hanya dunia akhirat, negeri akhirat. Udah nggak ada perang lagi. Selama ada di dunia bakal ada orang jahat, itu kan, yang pura-pura baik, tujuannya ngerampok harta orang lain. Perang itu jauh gitu kan. Lantas kita ke negeri kita. Kita pengen negeri kita ini sejahtera. Bocah sekolah terjangkau biayanya. Kita sakit, keluarga kita sakit, terjangkau biaya berobatnya. Kenyataannya kan belum begitu. Anak kita lulus SMA kadang-kadang kita mikir, aduh kuliah ongkosnya mahal. Ada yang sakit, ya udah ditahan baik gitu kan, karena kalau orang punya BPJS mah ya mahal juga gitu. Padahal kan negeri kita kaya gitu. Ya kita ikhlasin dalam arti misalnya ya kita anggap wajar, bukan berarti kita nggak berusaha nyari pemimpin yang lebih baik. Kemudian lebih dekat lagi ke diri kita. Oh, yang nomor 2 tadi gitu kan. Kalau kekayaan negeri kita ini kayak emas,
yang ada di Papua tuh banyak. Di Raja Ampat juga ada banyak barang tambang nikel atau apa seperti itu. Ada batu bara, ada segala macam di itu dikelolanya sama pemerintah kita buat kesejahteraan rakyatnya. Kita udah lebih kaya dari Brunei, dari Singapura, dari yang lain-lain kayak gitu. Jadi nanti kalau milih pemimpin, pilih yang benar-benar ya. Iya, kita lupa. Ya, iya. Sulit nebaknya. Iya. Ya itu dia, memang sulit tapi ganjarannya kita seneng gitu kan. Jadi harus kita rela gitu kan, ngerjain yang sulit-sulit itu. Ada yang datang bawain kerudung, bawain mukena ke musola gitu kan, wah dia udah baik gitu kan. Padahal ntar kalau udah kepilih kan gak ada datang lagi. Iya, dana buat iya. Gak datang lagi, bahkan dana buat pendidikan, buat musola juga dia nggak pakai, apa dia nggak salurin bener kayak gitu. Nah, lantas ke keluarga kita, ke diri kita, itu pasti ada kurang-kurangnya. Ya harus kita ikhlasin nerima kayak begitu. Suami, anak, cucu ada kurangnya. Ya karena memang kita nikah dengan manusia gitu. Sebaik-baiknya manusia tetap dia selalu ada kekurangannya. Ya. Jadi ada satu ungkapan yang bagus, urusan dosa aja sebenarnya kita kan semuanya pendosa. Cuman kita milih dosa yang kita sanggup ngerjain. Orang lain pilihannya beda. Karena kita ngerasa ini kita sanggup, itu jadi kita normal, kita bikin itu normal, wajar, kita kerjain. Tapi pas lihat orang lain ngerjain dosa yang lain, kita kata-katain dia, iya. Gitu. Padahal kan dia juga sama, milih yang rasanya dia sanggup kerjain. Kayak contohnya begini dah, kayak kalau ibu pergi umroh, ada teman sekamar yang rajin pergi sholat jamaah ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram. Ada yang misalnya diem bae gitu kan, di kamar bae di hotel kayak begitu. Gitu. Kan ibu menganggap penting sholat jamaah, rugi banget gitu kan, udah sampai Mekah Madinah kagak sholat jamaah. Kalau nggak ngerjain dianggap dosa. Gitu. Dosa seperti itu ibu nggak sanggup nanggungnya. Maka berusaha walaupun berat gitu kan, baru aja nyampe gitu kan, pulang sholat subuh, pulangnya jam 8 gitu, jam 10 udah mesti berangkat lagi. Kalau berangkatnya jam 11 kan udah kebagian di dalam masjid tuh ya, di Sonoa. Karena ibu merasa itu nggak sanggup ninggalin sholat jamaah, itu dosa, itu sayang banget. Temen ibu sekamar yang misalnya diem baik, apa dia nggak punya ibadah, dia ibu anggap males gitu kan. Tapi ibadah yang dia anggap dosa ninggalinnya misalnya sedekah gitu. Dia sedekah nih, kalau dia keluar belakangan, nanti softnya juga ada di halaman jauh dari masjid kayak begitu. Tapi sambil jalan dia sedekah sama orang kayak begitu. Orang kelihatan jamaah, tapi kalau buat dia dosa yang gede itu mah kalau udah nyampe sono orang sedekah. Jadi ya begitu. Maksud saya setiap orang itu ada keistimewaannya. Ada sesuatu yang buat dia seneng banget ngerjain. Gitu. Masing-masing beda kesenangannya. Nah, jadi kita harus nerima itu, nerima masing-masing orang ada kebaikannya. Kalau kita lihat ada kebaikan dia, maka kita bisa ikhlas nerima dia. Kita juga bisa ikhlas nerima diri kita. Karena yang paling berat sebenarnya nerima kekurangan diri kita juga. Kita pengen kita semuanya benar, semuanya baik, semuanya istimewa. Di Al-Fatihah juga sama seperti itu. Kita harus paham maknanya. Lantas
dari kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, sampai terakhir itu kita paham apa artinya, kita paham, kita ngerti apa maksudnya. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kok saya diujinya sama yang gak enak-enak? Kata Ustadz, ya nggak apa-apa, terima baik. Sebab yang dikasih yang enak-enak itu juga sebenarnya ujian. Ini dalam hati kita masih nggak nerima. Iya, kalau sama-sama nggak enak, mah kenapa sih Allah nggak ngasih saya ujiannya yang enak? Ujian yang enak-enak itu dikasihnya sama sultan-sultan tuh yang ada di apa? Banyak sultan sekarang mah di Indonesia juga ya. Ya, duitnya banyak dan sebagainya begitu. Kita terus enggak nerima seperti itu. Katanya Tuhan yang kita baca ini Ar-Rahmanir-Rahim. Seperti itu. Nah, kita harus terus gitu ya nerima apa, berusaha memahami, berusaha mengerti. Kalau enggak, kita baca tapi kita enggak percaya. Gitu sebenarnya mah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ragu Tuhan Ar-Rahman Ar-Rahim. Buktinya saya seperti ini. Saya sudah doa katanya ud'uni astajib lakum. Saya doa rajin tapi belum terlaksana, belum terwujud, belum terkabul kayak begitu. Kita lantas nggak percaya sama janji Allah. Allah yang maha kuasa seperti itu. Nah, salah satunya misalnya kita harus mengerti bahwa dunia ini memang bukan surga, tapi dunia ini bengkel gitu. Buat memperbaiki kayak mobil, kendaraan, motor yang rusak. Ya, banyak yang rusak di diri kita ini sehingga kita harus dibengkelin. Kalau di rumah ibu ada guci dari tanah liat, ada kendi, ada tempayan dari tanah liat, itu beda harganya karena ujiannya memang beda. Buat jadi tempayan mah cukup diambil gitu kan dari sawah misalnya tanah liatnya, diputer-puter sampai pusing itu tanah, dijemur sekali udah jadi kendi. Ya udah nggak ada, tapi yang pakai kendi ya, pakai dispenser semua. Iya. Tapi buat jadi guci nggak cukup, dia harus dibakar. Habis dibakar, misalnya dikasih lukisan, habis dikasih lukisan harus dibakar lagi dan sebagainya. Jadi kita nggak bisa memaksa dunia ini jadi taman hiburan, taman bermain yang serba menyenangkan bagi diri kita. Nah, itu dia, kita jadi setelah mengerti kita bisa mengamalkan dalam diri kita. Pengamalannya misalnya tadi surah Al-Ikhlas, kita ikhlas nerima diri kita. Surah Al-Fatihah kita terus optimis sama Allah Subhanahu wa taala yang Rahman, yang Rahim. Di perasaan kita, di pergaulan kita dengan orang-orang yang terdekat dengan kita, kita nerima orang apapun keadaannya, kita cari apa keistimewaan, apa kebaikan, kehebatan dirinya. Allah Subhanahu wa taala Rahman dan Rahimnya nggak langsung hukum tuh orang yang maksiat kepada dia. Gitu kan. Kayak Nabi Ibrahim, saya mau ngasih makannya sama orang-orang yang soleh doang. Allah kasih wahyu, orang-orang yang nggak soleh itu sekian lama saya terus kasih makan dia. Gitu kan. Kenapa kamu yang nggak ngasih makan dia sekarang nuntut apa yang nggak diibadahin sama orang itu, nuntut dia harus soleh sekarang kayak gitu. Kita harus nerima, kita harus Rahman dan Rahim. Walaupun bentuk Rahman dan Rahimnya ini bisa berupa disiplin atau kekerasan. Kayak yang perang di Iran itu, dia bikin senjata kan diantaranya supaya orang yang mau ngerampok nggak ngerampok. Itu karena alasannya sayang sama rakyat. Kalau minyaknya dirampok sama Israel sama Amerika, ya rakyatnya menderita. Maka dia harus kembangin senjata, ya rudal, ya drone, itu istilahnya pesawat terbang dan sebagainya, supaya yang mau ngerebut bisa digagalin. Dan balas orang yang mau ngambil harta kita, mau ngerampok harta kita, itu juga termasuk kasih sayang. Kalau kita diemin baik, kita dirampok, habis kitanya, dianya tetap jahat. Tapi kalau kita ngelawan, kita tetap punya barang kita dan dia bisa kita bikin sadar.
Iya, itu dia. Wah, ngikutin berita nih ya, pada emak-emak. Jadi sampai bentuk disiplin juga kita ngajarin anak gitu kan. Istilahnya kalau kita yang mukul kan nggak bakal sampai bahaya ke anak ya. Iya, itu juga sebenarnya wujud dari Rahman dan Rahim. Rahman dan Rahim itu pengamalannya nggak mesti lemah lembut omongan, lemah lembut perbuatan aja. Bisa berupa kritik, bisa berupa ngomel, bisa berupa jewer dan sebagainya, karena itu sebagai tanda sayang kita juga. Mudah-mudahan terus dari minggu ke minggu ya, hari Jumat kita terus ngaji di sini, ibu-ibu semakin bertambah kualitas dalam hubungannya dengan Al-Qur'an tadi, dalam baca, dalam memahami dan mengamalkan Al-Qur'an. Demikian yang saya sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Mari kita tutup pengajian ini dengan membaca doa. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdoli. Ya muqallibal qulubi wal absar, ya mudabbiral laili wan nahar, ya muhawwilal ahwali wal hal, hassin ahwalana ila ahsanil hal, hawil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-afu minkum, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.